Mulai. Tuan Shen, bukan. Semua keluar. Tuan Shen, setiap bulan harus mencari 200 wanita untuk tes darah. Tidak hanya harus lahir dijamin, tapi juga darahnya harus bersinar saat diteteskan ke air. Bersinar? Kamu pikir dia mau apa? Siapa yang tahu? Yang penting tes darah dapat uang, kalau beruntung. Darahnya benar-benar bersinar, meski bukan wanita yang dicari Tuan Shen. Dapat 1 juta. Iya, aku akan cari 2 teman lagi. Darah. Bersinar. Darahnya bersinar, dia monster. Tidak, aku bukan monster. Monster masih tidak mengaku. Limpar dia. Xiao Kue. Darahnya apa? Xiao Kue, Xiao Kue. Ayah, Xiao Kue. Xiao Kui, kapanpun nanti. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa darahmu bersinar saat diteteskan ke air, mengerti? Selama ini, aku selalu mendengarkan ayah menyimpan rahasia ini. Tapi sekarang ayah sakit parah, butuh 800.000 untuk biaya pengobatan. Jika apa yang mereka katakan benar, maka aku adalah orang yang paling cocok. Aku hanya Sudahlah, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan ayah. Tuan Shen. Aku dengar Tuan sedang mencari seorang wanita yang darahnya bersinar. Saat diteteskan ke air, mungkin aku adalah orang yang paling cocok. Kamu orang yang dicari Tuan Shen? Bohong. Xiao Kui, pergi sana. Aku tidak bohong, asalkan Aku peringatkan, Tuan Shen bukan orang yang bisa dibohongi. Pengemis busuk, pergi. Kalau tidak, aku tidak akan biarkan kamu mengumpulkan barang bekas di sini. Tuan Shen, dia cuma pengumpul barang bekas di sini. Abaikan dia, silakan Tuan. Tuan Shen. Tuan Shen. Aku tidak bohong, aku berkata jujur. Tolong beri aku kesempatan tes darah. Tuan Shen. Hanya ini caranya. Tuan Shen, lihat. Dia tidak melihat. Xiao Kui, cari mati ya? Maaf, Nenek Wang, aku segera pergi. Cepat pergi. Tuan Shen, sudah hampir 3 bulan ini, bagaimana ini? Tuan Shen, penyakitmu. Bawaan lahir, racun mematikan masuk ke tubuh, bukan kemampuan saya untuk menyembuhkan. Jika ingin menetralkan racun, harus menemukan seorang. Lahir pada jam Yin. Darahnya bisa bersinar saat diteteskan ke air. Jika tidak, dalam 3 bulan, racun akan masuk ke jantung Tuan Shen. Dan langsung tewas. Tunggu. Tuan Shen.
Berapa lama lagi aku bisa hidup di dunia ini? Jika benar-benar ada orang yang darahnya bisa bersinar di air, maka hujan ini bisa membimbingku, membawaku ke sisinya. Itu. Dia pergi kemana? Tuan Shen, ada apa? Aku baru saja melihat seorang wanita, darahnya bersinar di tengah hujan. Tapi sekarang, dia menghilang. Apa? Kalian berdua bagi jadi dua kelompok, cari cepat. Sepertinya harus dibalut. Adik kecil, sudah larut malam. Mau kemana sendirian? Aku mau pulang. Rumahmu di mana? Kakak-kakak antar ya? Tidak usah. Jangan sentuh aku. Kalian mau apa? Tentu saja ingin berdiskusi mendalam denganmu. Tentang filsafat, hehe betul. Asal kamu nurut. Kakak-kakak akan sangat lembut. Jangan sentuh aku. Aku bisa bertarung. Berani memukulku? Lau Er, kia dia. Kamu? Tuan Shen, tolong aku. Kamu siapa? Pergi. Cepat pergi. Kami masih bisa memberimu kesempatan. Tutup telinga. Tuan Shen, Hancurkan mereka. siap. Jangan mendekat. Terima kasih, Tuan Shen. Tuan Shen, aku benar-benar tidak berbohong. Aku adalah orang yang kau cari. Racun jahat, kambuh lagi. Apa yang terjadi denganmu? Aku akan mencari orang untuk membantumu. Tidak perlu. Denganmu. Sudah cukup. Wanita ini ternyata benar-benar bisa meringankan racun jahatku. Siapa namamu? Namaku Song Xiaokui. Oh, Zhong Xiaokui. Ikut aku pulang ke keluarga Shen. Menikah. Tuan Shen, mungkin Anda salah paham. Aku datang untuk tes darah. Aku tidak menjual tubuhku. 100 juta. Cukup? $100 juta. Penyakit ayah bisa disembuhkan. Kalau begitu, baiklah. Pura-pura menolak.
Tuan Shen, ini data Nona Zhong. Ayah, kanker hati. Tuan Shen, Dr. Jen baru saja melihat bazi Nona Zhong. Memastikan dia adalah orang yang bisa menyelamatkanmu. Asalkan kau bersamanya, racun jahat bisa dihilangkan sepenuhnya. Berubah dari bahaya menjadi aman. Hanya saja cara menghilangkan racun jahat ini sebenarnya adalah memindahkan racun jahat dalam tubuhmu ke tubuh Nona Zhong. Setelah bersatu, Nona Zhong akan mati karena racun jahat menyerang jantung. Hal ini, dia tidak tahu. Aku memberinya 100 juta. 100 juta. Cukup untuk membeli nyawanya. Tapi, Tuan Shen. Masuk. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Juga terima kasih telah memberiku uang untuk menyelamatkan ayahku. Ini adalah sup jahe yang kumasak. Kau kehujanan hari ini. Tidak minum. Kamu tidak perlu membujukku. Hanya perlu menyelesaikan kewajibanmu sebagai Nyonya Shen. Kewajiban. Tenang, Tuan Shen. Karena sudah menerima uangmu. Apapun yang terjadi, aku akan bekerja sama denganmu. Baik. Kamu bisa pergi sekarang. Siapkan peti mati yang bagus untuknya. ya, Kewajiban yang Tuan Shen maksud? Mungkin itu yang dimaksud, ya? Darah. Siapa yang menaruh ember di sini? Ini, barang sialan ini. Cepat ambil. Nyonya, kamu tidak apa-apa? Darah. Nyonya, itu. Tuan Shen kita karena sakit. Setiap bulan, dia selalu mencari 200 perempuan untuk tes darah. Ini adalah air darah yang belum jolah, jangan keberatannya. Begini. Tak disangka, Tuan Shen yang menakutkan dalam rumor melakukan hal-hal ini. Ternyata untuk mengobati penyakitnya. Tapi sekarang ada kamu. Tidak perlu mencari orang lagi untuk tes darah. Kenapa? Kamu adalah orang yang dicari Tuan Shen. Penyakit Tuan Shen hanya bisa disembuhkan olehmu. Aku? Bagaimana aku bisa menyembuhkannya? Aku bukan dokter. Ini, aku juga tidak terlalu paham. Kamu tunggu saja. Tuan Shen yang akan mengatur, ya? Baiklah. Tidak bisa hanya menunggu begitu saja. Aku harus melakukan sesuatu lagi untuk Tuan Shen. Tuan Shen. Kamu sedang apa? Merebus sup tonik. Aku dengar mereka bilang kesehatanmu tidak baik, jadi aku berpikir. Untuk merebuskanmu sup tonik, merawat tubuhmu, menambah darah dan energi. Berlebihan. Ini bukan berlebihan. Tuan Shen. Ini adalah resep turun-temurun keluarga kami. Khusus untuk merawat tubuh. Ayahku biasa pakai ini. Sudah kubilang, jangan lakukan hal yang tidak perlu. Kamu tidak perlu menjilatku. Aku tidak menjilatmu. Ramuan ini sangat berguna. Berguna. Lalu kenapa ayahmu masih diicu? Itu ramuan, bukan obat ajaib.
Aku juga berharap ini berguna untuk ayahku. Sudahlah, dia pasien. Aku tidak akan berdebat dengannya. Tinggal butuh ginseng, subtoniknya selesai. Tuan Shen, tadi malam aku melihat bintang. Waktu terbaik untuk malam pertama dengan Nona Zhong adalah besok malam. Mengerti. 3 hari lagi, petinya juga sudah siap. Diam. Halo, ada orang? Ini bukan Nona Zhong? Tuan Shen, aku perlu keluar? Lihat apa yang dia mau. Kenapa dia datang? Nona kecil, ada keperluan apa? Aku ingin beli ginseng. Nona kecil, ginseng di sini mahal semua. Paling murah. Harganya segini. 5 juta. 50 juta, ya? Tidak bisa, tidak bisa. Aku beli 2, bisa lebih murah? Sisa uangku masih untuk pengobatan ayahku dan bayar utang. Boleh. Tapi kamu beli ginseng semahal ini untuk siapa? Untuk suamiku. Dia sakit. Aku ingin dia cepat sembuh. Ini 2 ginseng 1000 tahun. Untukmu. 90 juta. Ambil saja. Terima kasih ya. Resepnya bilang, semakin tua usia ginseng, efeknya semakin bagus. Pasti bisa bantu Tuan Shen. Halo, ayah. Jangan sentuh ayahku. Aku segera ke sana. Terima kasih. Tuan Shen, aku lihat Nyonya masih cukup peduli padamu. Bahkan rela beli ginseng 90 juta untukmu. Tapi tadi Nyonya pergi buru-buru. Apa ayahnya ada masalah? Mau periksa? Siapkan mobil, ke rumah sakit. Siap. Anakmu belum datang juga. Apa nggak mau bayar utang? Bicara. Ayah. Lepaskan ayahku. Xiao Kue. Kok kamu bisa datang? Waduh. Zhong Jiangguo. Anakmu cantik banget ya. Nggak bilang-bilang. Xiao Kui, lari cepat. Cepat lari, Xiao Kui. Ayah. Ao, Bangun Xiao Kue. Aduh, Kamu mau apa? ya jelas mau kamu dong. Bayar utang dengan badan. Masuk akal kan? Aku bayar. 2 juta kan? Aku bayar. 2 juta itu dulu. Sekarang, aku mau 20 juta. Iya, 20 juta. Punya nggak? Mana mungkin 20 juta? Ini jelas perampokan. Banyak bacot. Nggak bayar, kamu layani aku. Tahan jia. Jangan. Xiao Kue. Kalian jangan sentuh aku. Suamiku.
Suamiku Tuan Shen. Tuan Shen. Hahaha. Wah, kamu sombong sekali sampai membawa-bawa nama Tuan Shen. Kamu pikir kami bodoh? Kakak. Maksudnya bukan rumah sakit di lantai bawah. Itu kan tukang bersih-bersih toilet, Paman Shen. Walaupun itu si kakek, juga tidak akan mau dengan yang bau seperti ini. Pemyulang. Ah, jangan. Cepat selamatkan aku. Tuan Shen. Kakak, dia sepertinya benar-benar Tuan Shen. Aku tahu. Wang Hao, Ya, hancurkan mereka. siap. Tuan Shen, aku tidak tahu dia adalah wanita Anda. Maafkan kami. Serang. Bahkan jika mati, harus ada yang menemani. Tuan Shen, hati-hati. Barusan aku hampir mati ketakutan. Sayang, jangan takut. Tuan Shen. Syukur tidak rusak. Ini ginseng untuk memulihkan kesehatan Anda. Kamu kenapa? Racunnya kambuh lagi. Tuan Shen, kamu kenapa? Tuan Shen. Dokter. Tuan Shen, Anda sudah sadar. Anda sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Lapar kan? Aku sudah memasak sup untukmu. Ini sup ikan, sangat bergizi. Silakan dicoba. Enak sekali. Senang kamu suka. Di sup ini, aku sengaja menambahkan sepotong kecil ginseng. Lalu, ada juga kaldu sup tonik yang aku masak. Seperti ini, nutrisinya tidak akan berlebihan. Tuan Shen. Ada apa? Tuan bilang. Dia baru sembilan. Dia telepon bilang. Besok ada upacara leluhur, dia minta Anda membawa Nona Song ikut pulang. Mengerti. Upacara leluhur. Itu berarti harus bertemu keluarga Pak Shen. Katanya acara sembahyang leluhur kali ini, Pak Shen sengaja meminta kakak sehat, membawa istrinya yang baru menikah. Aku sudah lihat foto wanita itu. Langsung kelihatan kuno dari desa. Dasar apa dia bisa menikah dengan kakak Sihan? Nona. Pak Shen menikahi wanita itu pasti ada tujuan lain. Lihat saja, acara sembahyang leluhur kali ini kan Nona juga diundang. Ini tanda diam-diam mengizinkan. Istri masa depan Pak Shen adalah Nona. Semoga saja begitu. Nyonya muda, Tuan muda harus menemani Pak Shen minum teh dulu. Mohon tunggu sebentar di sini. Baik. Ini
adalah tablet leluhur keluarga Shen. Saya Zhong Xiao Kui. Memberi hormat kepada para leluhur. Mohon para leluhur melindungi suamiku agar cepat sembuh. Selamat dan lancar. Wanita matre. Pura-pura sentimental di sini. Kamu siapa? Aku teman masa kecil Pak Shen. Sama seperti kamu. Diundang untuk menghadiri sembahyang leluhur keluarga Shen. Oh. Tunggu. Aku penasaran, trik apa yang kamu pakai? Untuk menggoda kakak Sihan? Aku tidak menggoda. Tidak. Jangan-jangan kamu pakai wajah polos seperti bunga kecil ini. Untuk menipu kakak Sihan? Saya senang salah. Saya benar tidak? Menggoda Pak Shen. Aku salah paham? Padahal aku lagi dengan kakak Sihan. Para leluhur. Pasti tahu. Kalau tidak percaya. Tanya saja langsung ke bawah sana. Kalian sedang apa? Tante. Hari sembahyang leluhur. Kalian ribut-ribut seperti ini, tidak pantas. Ini siapa yang menumpahkan? Ini semua dia yang tumpahkan. Aku baru masuk, langsung dengar. Dia mengutuk kakak Sil. Bilang kakak Sihan kejam dan layak dapat hukuman. Bilang, lebih baik langsung habisi kakak Sihan. Kalau tidak, keluarga Shen pasti hancur. Apa? Aku tidak. Kamu tidak. Berani bilang ini bukan kau yang jungkir balik kan? Aku. Masih berani membantah? Aku benar tidak pernah ucapkan itu. Dia tadi. Jangan dengar dia cari alasan. Dia kan orang desa, tukang bohong. Tengganya jahat, menurutku. Harus potong tangannya. Aku tanya terakhir, kau bilang atau tidak? Aku benar tidak ucapkan. Tante, dengar penjelasanku dong. Karena kau tetap tak mau mengaku. Hei, datang. Potong tangannya dulu. Lalu cacat mukanya. Beri leluhur Shen keadilan. Aku tidak. Tuan, bahaya. Nyonya muda kena musibah. Apa? Sakit. Lalu cacat mukanya. Siap. Ah. Kakak Sihan. Xiao Kui. Jangan takut. Aku datang. Siapa lukai dia? Kakak Sihan.
Kamu enggak tahu. Tadi si Song Xiaokui ini datang langsung hina aku, bilang, Aku kepala keluarga Shen, dia nyonya kepala keluarga. Mau hukum kamu juga wajar. Kakak Si Han. Masa begitu sih? Ayah, Si Han. Yao Yao Kam. Teman masa kecilmu, dia juga putri. Satu-satunya keluarga lu. Bagaimana bisa kau demi wanita rendahan ini berkata seperti itu pada Jiao Jiao? Rendahan. Mulai hari ini, keluarga Shen menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Lu. Alihkan semua harta Lu Jiao Jiao ke nama Zhong Xiaokui. Apa? Si Han. Tidak. Kakak Si Han, kau tidak bisa melakukan ini, aku. Sekarang, dia adalah nyonya keluarga Shen. Dan kau tidak punya apa-apa. Pengawal. Balas semua yang Lu Jiao Jiao lakukan pada istriku. Semuanya. Ribuan kali lipat. Siap. Jangan. Kakak Si Han, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bibi tolong aku, cukup. Shen Si Han, meskipun kau adalah kepala keluarga Shen yang baru, kau harus tahu sopan santun dan tata krama. Berkelahi seperti ini di hadapanku, aku adalah ibumu. Di mana sopan santunmu? Ibu. Ibuku sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Karena kau sangat suka membela Lu Jiao Jiao, maka kau tidak keberatan dihukum bersamanya, kan? Alihkan semua harta lisin di keluarga Shen. Juga semuanya ke nama Zhong Xiaokui. Shen Si Han, kau hila. Kau melakukan ini, ayah tidak akan memaafkanmu. Aku akan berbicara dengan ayah. Tapi hari ini, semua luka yang kalian berikan pada Xiaokui akan kubalas 2 kali lipat. Laksanakan. Jangan. Kakak Si Han, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Dan kau. Kau yang ingin melukai wajah Xiaokui, kan? Lepaskan. Kau. Tampar dia. Shen Si Han, kamu berani. Tampar. Kapan gelap? Kapan lepaskan mereka? Shen Si Han, jangan kira aku tidak tahu. Kamu tidak akan bertahan sampai bulan depan. Aku ingin lihat berapa lama lagi kamu bisa sombong. Ayo. Tahan sebentar. Aku pelan-pelan. Itu. Tuan Shen, Kamu bilang, kenapa? Mereka bilang kamu tidak akan bertahan sampai bulan depan. Aku tidak ada maksud lain. Aku hanya ingin bilang, jika aku benar-benar bisa menyelamatkanmu, maka apa yang kamu butuhkan dariku, beritahu aku. Aku pasti akan bekerja sama denganmu. wanita ini tahu tidak apa yang dia janjikan? Jika benar bisa menyembuhkan penyakitku,
Dia pasti mati. Kamu. Dengar tidak? Apa saja. Bisa. Aku harap kamu bisa cepat sembuh. Baik. Paman, keluarga kita sudah berteman lama. Kakak Sihan, bisa untuk wanita desa itu memperlakukan aku seperti ini. Kamu harus membelaku, ya? Sihan benar-benar keterlaluan, Tuan. Jika kamu tidak urus, mungkin dia akan untuk Song Xiaokui membunuh. Tidak separah itu. Sihan menikahi wanita itu karena setelah berhubungan dengannya bisa menghilangkan racun Sihan. Besok malam, saat bulan purnama, setelah Sihan sembuh dari racun, wanita itu juga tidak berguna lagi. Apa? Aku tahu, kakak Sihan sama sekali tidak tertarik pada wanita itu. Nak, sekarang tenanglah. Si imut itu bisa menyembuhkan racun Shen Sihan. Shen Sihan tidak akan mati. Kalau begitu, rencanaku selama ini sia-sia. Aduh, kenapa diam saja? Masa merah? Aku tidak marah. Aku hanya merasa Sihan di depan banyak orang. Menyuruh orang menamparku tidak pantas. Lagi pula aku juga ibunya. Sudah. Jangan bicara lagi. Kau ibu tiri Sihan. Bukan ibu kandungnya sehari-hari. Harus tahu posisimu. Jangan sampai terulang lagi. Ja? Aku mengerti. Tante, aku juga pergi dulu. Baik. Suamiku. Jangan. Ini kamar Shen Ye. Tadi itu mimpi. Terbangun. Bisa mimpi seperti itu. Badan Shen Ye bagus sekali. Muka merah sudah biasa. Dahi panas sekali. Kamu demam. Aku tidak. Aku hanya. Shen Ye, besok baru malam purnama. Tapi, aku tidak menyentuhnya. Benar-benar hanya karena waktunya belum tepat? Istirahat yang baik. Aku. Hubungi Dr. Chen. Aku ingin Song Xiaokui bisa bertahan hidup setelah berhubungan denganku. Dr. Chen, kalau ada caranya, pasti sudah bilang dari dulu. Tidak ada cara juga harus dicari cara. Baiklah, aku akan tanyakan sekarang. Tadi. Sudah sedekat itu. Kenapa Shen Ye tiba-tiba berhenti? Xiao Du, suamiku tidur satu ranjang denganku, tapi tidak menyentuhku. Karena apa? Berdasarkan pertanyaanmu, Ini tengah malam. Sedang kirim pesan suara ke siapa? Nggak ke siapa-siapa. suamimu mungkin punya masalah fisik. Hubungan kalian kurang bergairah. Tuan Shen.
Biar saya jelaskan. Barusan kamu diam-diam cari ini. Aku Kemari. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tidur yang manis. Aku Tuan Shen, Dr. Chen sudah temukan cara untuk menyelamatkan Nyonya. Tuan Shen, Cara untuk menyelamatkan Song Xiaohui. Apa itu? Tuan Shen, pasti Anda juga tahu. Alasan racun ini mematikan. Karena bertentangan dengan darah Nona Zhong. Untuk menetralkan pertentangan ini, hanya bisa Hanya bisa apa? menggunakan darah dari jantungmu sebagai bahan utama. Lalu dibuat menjadi dupa lingsi. Saat berhubungan, bakar dupa lingsi. Biarkan Nona Zhong menghirupnya, sehingga racun bisa menyatu sempurna. Darah dari jantung? Benar, tapi mengambil darah dari jantung sangat berbahaya. Sedikit saja salah bisa berakibat fatal. Tuan Shen, Anda adalah pemimpin keluarga Shen yang sangat terpandang. Jangan sampai karena seorang wanita biasa, Anda mengambil risiko nyawa. Dia bukan wanita biasa. Dia adalah istriku. Cara untuk menyelamatkan Song Xiaohui. Hanya ini satu-satunya. Benar? Benar. Kalau begitu ambil saja. Tuan Shen, Anda benar-benar tidak mau pertimbangkan lagi? masak sup tonik. Aku dengar mereka bilang kondisi Anda tidak baik, jadi aku berpikir. Untuk memasakkan Anda sup tonik, untuk memulihkan kesehatan dan menambah darah. Suamiku. Dia sakit. Aku ingin dia cepat sembuh. Aku berharap Anda bisa cepat sembuh. Si bodoh itu. Apa? Aku sudah memutuskan, ambil darahnya. Darahnya, sudah cukup? Cukup. Tuan Shen, Anda baru saja mengambil darah jantung. Jangan terkena angin. Bagaimana kalau Anda menginap di sini? 1 malam, besok pagi baru pulang. Sebelum besok malam. Harus selesai membuat dupa lingsi. Tenang, pasti akan selesai. Langkah terakhir, muridku, ambilkan guang dan itu. Baik. Masih kurang satu bahan, Angelika Dahurica.
dupa Lingxi ini akan selesai. Surui, kamu perhatikan api tungku dupanya. Guru akan ke belakang. Memotong sepetong Angelica de Hirica. Baik, Guru. Hei, Nona Lu, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Tadi malam Tuan Shen tiba-tiba datang ke klinik dan mengambil darah jantung. Katanya dupa Lingxi yang dibuat dari darah jantung ini bisa membuat Song Xiaokui dan Tuan Shen tetap hidup setelah malam pertama. Apa? Segera cari cara untuk mengganti dupa Lingxi itu. Asal Kenjong Xiaokui. Si imut ini mati, aku akan memberimu hadiah 100 juta. Menjadi. Sekarang masih pagi. Harus selesai menaruhnya sebelum malam ini. Jangan sampai Nyonya tahu. Tenang, asisten khusus. Pagi, asisten khusus Wang. Naonya. Selamat pagi Nyonya. Itu... Kamu lihat Tuan Shen? Tuan Shen? Sudah ke kantor. Aku ke sini untuk merapikan dokumennya. Sudah semalaman, tidak tahu kabar Tuan Shen. Dan Tabib Chen bagaimana? Tuan Shen, dupanya sudah hampir selesai. Tunggu sebentar lagi. Akan segera selesai. Kalau begitu, aku akan tunggu sampai dupa selesai baru pergi. Lagi pula, dupa ini butuh waktu untuk disempurnakan. Masih perlu beberapa waktu. Begini, Anda istirahat dulu saja. Nanti setelah dupa ini selesai, aku akan menyuruh Surui mengantarkannya untuk Anda. Baiklah? Baik. Kalau gitu, aku bantu dan Bu. Baik. Itu apa? Celaka, tablet leluhur lupa disimpan. Bu, hei. Ini cuma barang-barang rongsokan, silakan kembali ke kamar dulu. Aku lihat. Bu, benar-benar tidak ada apa-apa. Biar aku lihat. Bu, silakan kembali ke kamar dulu. Tuan Shen. Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Wajahmu sudah pucat sekali, masih bilang tidak apa-apa? Aku bantu kamu kembali untuk istirahat. Baik. Assistant Wang, tunggu sebentar. Kamu murid Tabib Chen, ada perlu apa? Aku datang mengantarkan dupa. Tuan Chen baru saja pergi, dupanya sudah jadi. Guru menyuruhku segera mengantarkannya. Ah, ini dupa Lingxi yang dibuat guruku. Kata guru. Malam ini saat Tuan Shen dan istri bersatu, asal dupanya dibakar lebih dulu. Bisa menyelamatkan nyawa istri. Bagus sekali. Istri akhirnya bisa diselamatkan. Ngomong-ngomong, dupa ini terbuat dari apa? Dupa ini terbuat dari darah hati Tuan Shen. Apa? Darah hati? Pantasan Tuan Shen terlihat sangat lemah saat pulang hari ini. Ternyata mengambil darah hati. Benar. Tak disangka Tuan Shen, demi istri bisa bertahan hidup. Beresiko begitu besar. Baik, aku sudah tahu. Sebentar lagi, akan kuserahkan dupa kepada Tuan Shen.
Nona Lu, dupa sudah diantar. Sesuai perintahmu. Aku ganti dupa Lingxi dengan dupa Hehuan. Bagus. Sekarang, Song Xiaokui pasti mati. Nih, kamu minum air dulu. Sudah baikan belum? Kamu masih ketawa. Kamu sebenarnya kenapa? Apa kamu sakit? Kamu seperti ini. Aku sangat khawatir. Apakah kamu tidak menyukaiku? Kalau tidak, kenapa setiap kali berhenti di saat seperti ini? Belum saatnya. Kapan? Tuan Shen. Ada apa? Tuan Shen benar-benar. Saat melihat istri, lembut seperti air, tapi saat melihatku, seperti ingin membekukan aku sampai mati. Tuan Shen, jangan terlalu cinta, Tuan Shen. Ini adalah dupa yang dibuat oleh tabib Chen, katanya. Asalkan Anda menyalakan dupa lebih awal, saat berhubungan. Biarkan istri terus berada dalam asap dupa. Maka tidak akan ada bahaya maut. Aku mengerti. Kalau tidak, kenapa setiap kali berhenti di saat seperti ini? Malam ini, tidak akan berhenti lagi. Saat Tuan Shen bilang, kapan sebenarnya maksudnya? Sir Master Zhang Sipat. Malam ini juga nama istri harus diukir di papan arwah. Papan arwah. Malam ini adalah malam bulan purnama. Setelah ini, racun Tuan Shen kita akan sembuh. Ya, sayangnya, istri yang baru dinikahi itu masih muda, tapi sudah harus mati. Istri yang baru dinikahi. Mati. Apa maksudnya? Meskipun setelah berhubungan harus mati, tapi dia bisa berhubungan dengan Tuan Shen sebelum mati masih dapat. Gelar istri, bagi wanita seperti dia yang berasal dari kalangan rendah, sudah merupakan keberuntungan besar. Kamu tidak perlu menjilatku. Hanya perlu menyelesaikan kewajibanmu sebagai istri Shen. Ternyata, Shen Sihan tidak pernah menyentuhku. Karena, begitu berhubungan, aku akan mati. Ternyata, yang dia maksud belum saatnya. Adalah ini. Tuan Shen, sebentar lagi bulan purnama. Aku akan menjemput istri pulang. Ham. Xiaokui, setelah malam ini, kamu akan menjadi istri sejatiku. Cincin berlian ini adalah tanda cintaku untukmu.
Tinggal 10 menit lagi sampai malam purnama. Istriku pergi kemana ya? Asisten Wang, sudah ketemu istriku? Belum. Kami sudah mencari di seluruh rumah Shen hari ini. Tapi tidak melihat istri. Terus cari. Siap. Tapi sekarang ada kamu. Tidak perlu cari orang lain untuk tes darah. Kenapa? Kamulah orang yang dicari Tuan Shen. Penyakit Tuan Shen, hanya kamu yang bisa menyembuhkan. Aku? Jika untuk menyelamatkan nyawa Tuan Shen, harus mengorbankan nyawaku. Apa benar harus kuselamatkan? Tapi, kalau aku mati, ayah bagaimana? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Tidak boleh, apapun kebenarannya. Aku harus temui Tuan Shen dan tanya jelas. Apa karena malam purnama? Serangan racun kali ini kenapa lebih parah dari biasanya? Panas sekali. Shen Xihan, aku ada yang mau bilang. Ada apa? Bicaranya nanti setelah malam pertama. Xiao Kui. Ini bukan mimpi. Tadi malam, aku memang malam pertama dengan Xiao Kui. Tidak boleh. Aku harus cari Xiao Kui. Dr. Chen, kamu lihat Xiao Kui? Dia pergi kemana? Nona Zong, Jia. Xiao Kui kenapa? Cepat bilang. Tuan Shen, Anda baru saja sembuh. Jangan marah. Lebih baik Anda tidur dulu, istirahat yang cukup. Xiao Kui di mana? Cepat bilang. Nona Zhong dia tadi malam. Lingxi siang ditukar oleh Lu Jiao. Nona Zhong kemudian, oleh Lu Jiao. Membawa paksa pergi. Sekarang tidak tahu hidup atau mati. Apa katamu? Tuan Shen, ini benar-benar bukan salahku. Semalam kamu dan Nona Zhong pingsan. Asisten Wang juga kena jebakan. Dupa ini sudah diganti. Nona Liu. Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk melihat hasilnya. Lihat si manis Hong Xiao Kui. Sudah mati atau belum? Apa maksudmu? Kamu? Kamu yang mengganti Dupa Lingxi? Ja? Aku? Siapa yang berani melawanku, harus mati. Bawa dia pergi. Ja. Tidak. Kalian tidak boleh bawa Nona Zhong. Kalian. Minggir. Lu Jiao. Saat membawa Nona Zhong pergi. Nona Zhong masih hidup tapi... Aku dengar ucapan Lu Jiao. Sekarang, Nona Zhong dia mungkin sudah tidak ada harapan. Tuan Shen. Orang-orang. Dengar baik-baik,
Dalam 10 menit. Aku harus tahu kemana Zhong Xiaokui pergi. Siap. Buat dia sadar. Siap. Berhenti. Ketemu memang harus Tuan Shen. Segera kejar mobil ini. Menjadi. Lu Jiao Jiao. Apa yang kamu mau lakukan? Chong Xiaokui. Aku tidak tahu racun apa yang kamu beri pada kakak Sihan sampai dia begitu memihakmu. Lebih tidak menyangka, keberuntunganmu begitu baik. Setelah satu kamar dengannya masih bisa hidup. Tapi meski keberuntunganmu sebaik apapun, hari ini tidak mungkin hidup. Keluar dari sini. Istri Shen hanya bisa aku. Tunggu. Dari perkataan Lu Jiao Jiao, dia khawatir aku akan merebut Shen Sihan darinya. Tapi pria dingin dan kejam itu, aku tidak mau. Lu Jiao Jiao, kamu salah paham. Shen Ye sebelumnya baik padaku. Hanya karena aku bisa menetralkan racunnya. Sekarang racunnya sudah hilang. Aku tidak punya nilai guna lagi baginya. Jadi, aku juga tidak akan mengancam posisimu. Maksudmu, kakak Sihan memihakmu hanya agar kamu bisa menetralkan racunnya. Ya, Zhong Xiaokui, sikapmu yang dapat keuntungan tapi masih mengeluh ini benar-benar menjijikkan. Serang. Ya. Sebelum kamu mati, aku akan membalas penderitaan yang kau berikan padaku. 1000 kali lipat. jangan. Percepat. Ya. Aku dan kakak Sihan sudah bersama sejak kecil. Dari kecil, tidak peduli bagaimana aku merajuk. Kakak Sihan selalu bisa memaafkanku. Sampai kamu si imut ini muncul, semuanya berubah. Aku ulangi sekali lagi. Dia hanya menganggapku sebagai obat. Tidak ada perasaan. Obat? Hanya sebuah obat? Bisa membuatnya rela mengorbankan nyawa hanya untuk melindungimu. Tidak peduli nyawanya sendiri. Apa maksudmu? Peta menunjukkan di sini, tapi tidak bisa menemukan pintu masuk. Cari. Mengingat kamu akan mati, aku akan berbaik hati. Member the Homo Kebenaran, Kakak Sihan. Agar kamu bisa tetap hidup setelah berhubungan. Sengaja mencari tabib Chen, mengambil darah dari jantungnya, dibuat menjadi dupa. Apa? Semua karena kamu. Tapi, aku sudah mengganti dupa jelek itu dengan dupa perangsang. Jadi, dia kehilangan kendali. Jadi, Pak Shen saat itu sangat lemah. Dia tidak pernah berniat mengambil nyawaku. Sekarang kakak Sihan pasti sedang mencarimu kemana-mana. Dia pasti sangat panik dan putus asa. Sayang sekali, saat dia menemukanmu, kau sudah mati kaku. Oh, Bunu. Nona, sepertinya ada suara langkah kaki di luar. Jangan-jangan orang-orang Pak Shen datang mencari? Cepat, Ya. Pak Shen. Baru saja. Itu halusinasiku.
apakah aku akan mati? Tapi, sebelum mati, biarkan aku tahu bahwa di dunia ini, aku juga pernah dicintai dengan tulus. Nona, ini Pak Shen. Bagaimana? Xiao Kui. Pak Shen, Minggir. Aku akan bawa Xiao Kui ke rumah sakit dulu. Sedangkan mereka, jangan tinggalkan satupun yang hidup. Ini Pak Shen. Pak Shen, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Dr. Chen, bagaimana kondisi Xiao Kui? Karena dupa Lingxi diganti. Saat Anda dan Nona Zhong bersatu. Tubuhnya, Turkina Raken mematikan. Setelah itu, dia juga mengalami penyiksaan. Bisa menyelamatkan nyawa Nona Zhong sudah merupakan keberuntungan besar. Sekarang untuk membuatnya bangun, sangat sulit. Kecuali Apa? mengambil sekali lagi. Darah hati. Tapi Pak Shen sudah pernah mengambil darah hati sekali. Jika diambil lagi, bisa jadi akan merenggut nyawa Pak Shen. Ini, Pak Shen Yangan gegabah. Asal mengambil darah hati sekali lagi, bisa menyelamatkan nyawa Xiao Kui. Benar? Benar, alasan Nona Zhong sekarang tidak sadarkan diri adalah itu karena racun jahat. Menyerang tubuhnya. Sulit dicerna. Hanya dengan darah dari hati Anda, bisa diobati. Dia baru bisa bangun. Kalau begitu, ambil saja. Tuan Shen. Cepat siapkan alat untuk mengambil darah. Tapi, Cepat. tunggu. Tuan Shen, Anda harus istirahat dulu seminggu. Kalau tidak, darahnya mungkin tidak cukup. Tidak bisa diambil. Tapi, apakah Xiao Kui bisa menunggu seminggu? Masih bisa. Sekarang, kondisi tubuh Nona Zhong selalu stabil. Racun jahat itu sangat ajaib. Di dalam tubuhnya, menjaga keseimbangan. Sekarang, selain dia belum bangun, yang lain sementara tidak berbahaya. Itu bagus. Xiao Kui. Maafkan aku. Xiao Kui. Aku pasti akan membuatmu sembuh. Xiao Kui. Ayah mertua. Lepaskan dia. Bebaskan dia. Kamu suami Xiao Kui? Ya, aku. Bagaimana kamu merawat Xiao Kui? Xiao Kui beberapa hari lalu, ketika mengunjungiku masih baik-baik saja. Apa yang dia alami, sampai terluka parah. Seperti sekarang ini. Kamu bicara. Minggir. Xiao Kui. Nok. Kamu kenapa sampai terluka parah seperti sekarang ini? Ayah mertua. Percayalah padaku. Xiao Kui pasti akan baik-baik saja. Apa maksudmu baik-baik saja? Xiao Kui sudah terluka parah seperti ini. Masih bilang baik-baik saja?
Kamu buta ya? Bibir Xiao Kui kering banget gini. Jaga begini lama, masa nggak dikasih minum? Aku aja nggak usah. Dia suami Xiao Kui. Merawat Xiao Kui itu kewajibannya. Nggak usah ikut campur. Bapak benar. Xiao Kui. Jangan sampai ada apa-apa ya. Mau bikin dia tersedak? Ambil cotton wool. Basahi cotton bud lalu kasih minum. Oke. Canggung banget sih. Gimana mau merawat Xiao Kui nanti? Sebentar lagi. Sapu lantainya. Jendelanya juga dilap terus. Baju ganti Xiao Kui, cuci juga. Ngerti nggak? Ngerti. Bisa nyapu nggak? Ngerti-kon. Nggak berguna banget. Udah bisa belum? Pak Shen, biar aku saja. Nggak usah. Pak Shen, Anda sudah 3 hari nggak ke kantor. Siang ada rapat internasional, bagaimana kalau? Batalin. Pak Shen, saya tahu Anda peduli istri. Tapi mertua Anda keterlaluan. Nggak bisa terus-terusan dikomentarin. Xiao Kui paling khawatir sama ayahnya. Lagi pula, ayah baru operasi, nggak boleh emosi. Oh iya. Tas ini, urusin. Ini, Beli beberapa yang persis sama, ingat. Jangan sampai ketahuan mertua. Oak. Bagaimana kalau Anda makan dulu? Lalu istirahat, Xiao Kui di sini. Aku yang jaga. Lihat kamu tiap hari nggak kerja, nggak ke kantor. Sebenarnya kamu kerja apa sih? Aku. Bicara terbata-bata. Jangan-jangan kamu anggota geng ya? Aku sama sekali bukan. Meski bukan anggota geng, kamu juga bukan orang baik-baik. Aku peringatkan kamu. Kalau berani menyakiti Xiao Kui kami, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, aku tak akan membiarkanmu. Tenang saja. Aku pasti tidak akan. Dokter baru saja memeriksa kamar. Katanya belum pasti kapan Xiao Kui bisa sadar. Xiao Kui ini sejak kecil sudah baik dan penurut. Karena aku, anak ini jadi terbebani. Ini resep turun-temurun keluarga kami. Khusus untuk menjaga kesehatan,
Ayahku biasa pakai ini. Karena biaya pengobatan tidak cukup, Xiao Kui putus sekolah mengumpulkan sampah. Untuk mengumpulkan biaya pengobatanku. Xiao Kui. Ayah yang salah padamu. Ayah tidak mampu, ayah tidak mampu, ayah tidak mampu. Ayah mertua. Xiao Kui. Dokter, Xiao Kui. Xiao Kui. Tolong dokter. Detak jantung pasien tidak normal, harus segera ditangani. Apapun caranya. Harus selamatkan dia, mengerti? Baik Tuan Shen. Kalian tunggu di luar dulu ya. Dokter, bagaimana kondisi Xiao Kui? Tanda vital istri sudah stabil. Tapi ada hal yang harus kusampaikan. Katakan. Tadi saat pertolongan, kami memeriksa darah istri. Dan melakukan tes. Bisa dipastikan istri hamil. Apa? Hamil? Tapi Xiao Kui belum sadar. Bisakah tubuhnya menahan ini? Ini yang ingin kusampaikan. Tubuh istri sama sekali tidak bisa menjalani kehamilan normal. Jika ingin menyelamatkan dia dan bayi, hanya ada satu cara, yaitu segera netralkan racunnya. Aku mengerti. Tuan Shen, benar-benar sudah dipikirkan? Sekarang mengambil darah, sangat mungkin meninggal. Sudah dipikirkan, ambil saja. Tuan Shen, kali ini mengambil darah benar-benar sangat berbahaya, sedikit saja salah. Kamu sangat mungkin kehilangan nyawa. Tuan Shen, dengan kekuasaanmu, mau perempuan? Bukankah hanya perlu satu kata darimu? Kenapa harus terpaku pada satu Zhong Xiao Kui? Apakah ini sepadan? Dr. Chen. Xiao Kui hamil. Satu Zhong Xiao Kui. Sudah sepadan dengan nyawaku. Ditambah anakku. Menurutmu, apakah sepadan? Tuan Shen, Berusaha. Ambil darahnya. Sakit. Jantung. Jantungku sangat sakit. Xiao Kui. Tuan Shen. darah hatimu sudah hampir tidak bisa diambil, tapi masih belum cukup. Lanjutkan. Jangan, Tuan Shen. Jika dilanjutkan, kamu akan tewas. Ambil. Jangan. Sihan. Jangan. Shen Sihan. Xiao Kue. Kamu sadar. Bagus sekali. Ayah.
Shen Xihan mana? Dia di mana? Tidak tahu, seharian tidak melihatnya. Dia pasti ada masalah. Ayah, di mana HP kau? Aku mau menghubunginya. Jangan panik, ayah carikan untukmu. Jangan panik. Darah masih belum cukup. Lanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan, Tuan Shen. Sudah mengambil begitu banyak darah hati. Sudah batas maksimalmu. Asalkan bisa menyelamatkan Xiao Kui. Hal lainnya, kamu tidak perlu urus. Lanjutkan. Tuan Shen, Nyonya sudah bangun. Benarkah? Cepat. Bawa aku menemui Xiao Kui. Tuan Shen. Xiao Kui. Tuan Shen. Kamu kenapa sebenarnya? Nyonya. Tuan Shen menyelamatkan Nyonya dengan mengambil darah hatinya lagi. Hampir kehilangan nyawa. Wang Hao. Darah hati. Inikah alasannya? Aku sangat kesakitan dalam mimpiku? Xiao Kui, aku baik-baik saja. Jangan dengarkan omong kosong Wang Hao. Tapi aku bisa merasakannya. Sangat, sangat, sangat sakit. Tuan Shen. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Jelas-jelas karena kamu menderita begitu banyak. Aku yang seharusnya minta maaf. Itu bukan salahmu. Kamu memang tidak bersalah. Xiao Kui, kenapa kamu menangis lagi? Kamu kenapa? Xiao Kui Hamel. Emosi tidak boleh terlalu bergejolak. Kamu tidak tahu? Aku hamil. Ah. Benarkah? Rasa tidak nyata. Seperti mimpi. Semua ini nyata. Mulai sekarang, baik kamu maupun anak, aku akan melindungi mereka. Tidak akan membiarkan kalian terluka lagi. Bicara manis, membuat Xiao Kui kita menangis begitu lama tadi. Kamu duduk-duduk aja ngapain? Buang sampah itu. Cepat. Oh, Aku jadi kesal melihatnya. Ayah, Xiao Kui. Nah, ayah kasih tahu ya, laki-laki jangan dimanjakan. Semakin dimanjakan semakin brengsek. Lihat dia tuh. Pokoknya, syok-syokon keyek boskolok. Nanti yang jadi korban bully ya kamu. tapi dia emang. Dengerin ayah, pasti nggak salah. Tuan Shen, Taruh aja sana. Laki-laki gede, urusan rumah tangga nggak bisa dikit. Mantap betul. Kamu istirahat ayah. Jangan sampai kecapean. Bikin Xiao Kui sedih. terima kasih, ayah mertua. Nanti ya, pakai baju yang tebel-tebel. Jangan sampai masuk angin. Xiao Kui. Karena kamu suka. Kita pulang dari RS beberapa hari lagi, sekalian main ke rumah keluarga Shen.
Aku kasih tahu ya, kalau keluarga Shen itu terlalu miskin. Lamaran ini harus aku pertimbangkan baik-baik. Ayah, sebenarnya dia. Ayah mertua tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Xiao Kui. Mobil sudah sampai di bawah. Itu, kamu beneran mau ajak ayahku ke rumah Shen? Iya, Tapi ayahku selalu nganggap kamu preman. Gimana kalau kamu kasih tahu identitas aslimu ke dia? pas banget. Nanti ayahmu ke rumah Shen, kasih dia kejutan. Kalau kejutan sih gampang. Yang takutnya malah jadi kaget setengah mati. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini kamu masih ngerasa ada bagian tubuh yang gak enak? Nggak ada. Cuma Apa? Xiao Kui. aku nggak apa-apa. Ini, Aku tidak sengaja nemu. Darahku tidak lagi bersinar setelah terkena air. Aku sedikit khawatir, perubahan ini bisa memengaruhi bayi. jangan khawatir. Pagi ini dokter baru saja memberitahuku. Laporan pemeriksaan rumah sakitmu sangat normal. Kalau masih khawatir, nanti aku akan tanya lagi pada tabib Chen. Baik. Oh ya, aku juga menemukan sesuatu yang aneh. Apa itu? Tuan Shen, lihat itu. Ini Xiao Kui. Ini hal lain yang kudapatkan. Sepertinya aku bisa mengambil benda dari jarak jauh. Kenapa Tuan Shen diam saja? Jangan-jangan kau pikir, aku seperti monster? Indah. Kemampuan yang indah. Syukur kau tidak merasa aneh. Masa sih? Oh ya. Aku memang bisa mengambil benda dari jarak jauh. Tapi kekuatanku kecil, hanya bisa mengangkat. Benda-benda kecil yang berat tidak bisa. Dan juga, kalau terlalu sering pakai, aku cepat lelah. Kalau begitu, jangan pakai kemampuan itu lagi. Aku hanya sedikit khawatir. Jangan-jangan kemampuan ini juga memengaruhi bayi. Jangan khawatir, nanti kita tanya bersama tabib Chen. Baik, Aduh, kenapa belum berangkat juga? Lama banget. Shan, kamu takut aku ke rumahmu ya? ayah. Masa sih? Sekarang kita berangkat. Nah, gitu dong. Anak perempuan memang susah diatur. Bawa koper ini. Ayah, duluan saja, turun dulu. Eyo. Nanti ayah pasti kaget setengah mati. Kamu juga, ngapain sewa mobil mahal-mahal? Mending uangnya buat beli ayam buat Xiao Kui. Masak sup ayam enak. Ini kan rumahmu. Ya, ayah mertua, silakan masuk. Selamat datang Tuan Shen, Nyonya, dan Tua Locung. Xiao Kui. Ini. Ayah mertua. Perkenalkan kembali, nama saya Shen Xihan. Pemegang kekuasaan grup Shen.
Xiao Kui ini. Ini semua hadiah terima kasih untukmu. Hadiah terima kasih? Ini. Xiao Kui cerita padaku. Selama ini, ayah berhemat-hemat. Sendirian membesarkan Xiao Kui. Banyak susah payah. Terima kasih. Terima kasih telah membesarkan Xiao Kui. Dan mendidiknya menjadi begitu baik dan berbudi. Ayah sungguh berjasa. Ini kewajiban orang tua. Ngapain diucapin terima kasih sih? Ayah mendidik Xiao Kui dengan sangat baik. Bisa menikahinya adalah keberuntunganku. Ini, mas kawin 10 miliar, aku harap. Ayah bisa menyerahkan Xiao Kui kepadaku untuk dijaga. 10 miliar. Xiao Kui ternyata menikah dengan orang penting. Tapi aku sebelumnya memperlakukanmu begitu. Time I na pain? Buang sampah ini cepat. Oh. Lihat saja kesal. Kamu begitu baik pada Xiao Kui. Aku tentu mau menyerahkannya padamu, tapi aku sebelumnya tidak tahu identitasmu, memperlakukanmu begitu. Kukira kamu preman jalanan. Jangan dipikirin ya. Tidak apa-apa ayah. Di hadapan ayah, aku hanya menantumu. Suami Xiao Kui. Ada apapun, ayah bisa bilang. Baik. Xiao Kui. Nok. Kamu bisa dapat suami sebaik ini. Ayah bisa tenang sekarang. Ayah, kamu jaga kesehatan baik-baik ya. Sihan, dia pasti bisa merawat aku dan bayi dengan baik. Tuan Shen, apa kata tabib Chen? Perubahan-perubahan ini, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan khawatir, tabib Chen bilang. Perubahan ini karena racun Sa menyatu dengan darahmu. Sehingga memberimu kemampuan unik. Sedangkan, alasanmu bangun lebih cepat adalah karena bayi. Membawa genku, membantumu menyatukan racun Sa. Kalau begitu, apa ada pengaruh pada bayi? Ada sedikit pengaruh. Jadi, harus pakai ini. Ini adalah Salep yang dibuat tabib Chen. Dari darah hatiku. Tabib Chen bilang. Harus dioleskan setiap hari. Lalu berpelukan, agar racun Sa yang tersisa pada dirimu dan anak bisa hilang sepenuhnya. setiap hari berpelukan. Dasar lu Jiao bodoh. Sudah lama berusaha. Song Xiao Kui tidak mati. Malah hamil. Song Xiao Kui tidak mati. Shen Sihan juga tidak akan mati. Kapan bisa bangkit lagi? Kamu, kemari. Kamu buta ya? Tidak lihat lantai berantakan? Cepat bereskan. Kamu. Jangan takut. Ambilkan baju baru untukku. Tuan, Ada apa? sudah lama tidak mesra dengan aku. Malam ini bulan indah. Bagaimana kalau
Dasar kamu manis. Pantasan hari ini berpakaian begini. Lagi kesepian ya. Jijik. Token Shen. Akhirnya dapat. Kau tua bangka. Awalnya tidak ingin berakhir buruk. Solican. Kau terlalu pilih kasih. Orang. Tangkap Song Xiaogui itu. Ancaku. Siap. Aku tidak bermimpi, kan? Tuan Shen, masak. Diam saja ngapain? Ayo makan. Ini. Semua kau yang buat? Kau bisa masak? Awalnya sih tidak. Tapi, aku baru baca beberapa buku. CEO di buku-buku itu, semuanya bisa masak. Buku apa yang kau baca belakangan ini? Nih, ATM tidak berfungsi lagi, keluarga si tampan sekolah panik. Menolak menikahi orang kaya. Nyonya muda kabur 99 kali. Ini. Semua kau baca? aku temukan kesamaan CEO di buku-buku itu. Semuanya bisa masak. Lalu, apa lagi kesamaannya? Ada lagi. Mereka alergi pada wanita lain. Lagi? Masih satu. Nanti malam, aku beritahu dengan praktik. Jahat. Sudah, ayo makan. Oh ya, hari ini jadwal periksa kehamilan. Tapi, pagi ini aku ada rapat lintas negara. Begini, aku suruh supir antar kau dulu. Setelah rapat selesai, aku langsung menyusul, oke? Tidak apa, fokus saja pada pekerjaanmu, aku bisa kok. Baiklah. Kata dokter, bayinya sehat. Sepertinya perubahan-perubahanku tidak memengaruhi bayi. Ini mana? Listen, Peraninya kau. Berani mencuri token keluarga Shen. Kau gila ya? Benar. Aku memang gila. Siapa yang masuk ke keluarga kaya raya ini tidak jadi gila. Sudah 20 tahun aku menikah denganmu. Bahkan status yang layak pun tidak kudapat. Hanya karena Shen Xihan tidak suka. Aku bahkan tidak boleh punya anak sendiri. Aku bertahan selama 20 tahun. Akhirnya Shen Xihan hampir mati. Tapi malah ada si imut ini. Manuel Kenya. Kau yang imut. Kau mau diusir dari keluarga Shen? Keluar dari keluarga Shen. Tua bangka. Aku yang keluar dari keluarga Shen? Sepertinya kau belum paham situasinya.
yang harus keluar dari keluarga Shen adalah kalian. Pasukan mati Shen hanya mengenali token, bukan orang. Token ada di tanganku. Sekarang, aku yang memimpin pasukan mati ini. Aku juga tidak ingin mencuri token ini. Kau yang memaksaku. Dasar imut. Berani sekali kau memperlakukan Si Han seperti ini. Dia tidak akan membiarkanmu. Sensian. Ting, penjaga. Jika dia berani datang, aku tidak akan membiarkannya hidup keluar dari sini. Tidak membiarkanku hidup. Tuan Shen, Xian. Ayah, Tuan Shen, Xiao Kui. Lepaskan Xiao Kui. Lepaskan dia. Mengapa aku harus melepaskannya? Tuan Shen, cepat lari. Dengar Sensian. Aku tidak hanya tidak akan melepaskan si imut ini. Aku juga akan membunuh si imut di dalam perutnya. Li Xin. Jika kau berani menyakiti Xiao Kui, aku tidak akan membiarkanmu. Sensian. Kepala keluarga Shen yang terhormat, di saat seperti ini, hanya bisa mengancamku dengan kata-kata. Mau aku melepaskan Song Xiao Kui? Bisa saja. Kecuali, suruh semua orangmu meletakkan senjata dan pergi keluar. Sedangkan kamu, Lutut, merangkaklah ke sini dan memohon padaku. Tidak mungkin. Tuan Shen, jangan dengarkan dia. Tuan Shen, jangan lakukan ini. Kenapa? Seorang Song Xiao Kui tidak layak untuk kamu berlutut? Baiklah. Aku akan tambahkan satu lagi. Ayah, Aku akan menghitung sampai 5. Shen Han, jika kamu tidak berlutut, aku akan bunuh salah satu dari mereka. Salah satunya. 5. Tuan Shen, jangan dengarkan dia, jangan berlutut, jangan. 4. Si Han, jangan. Berlutut tidak ada gunanya. Token ada di tangannya. 3. 2. 1. Si Han. Tuan Shen, Kamu yang penurut ini. Sekarang merangkaklah ke sini. Jangan, Si Han. Tuan Shen. Tuan Shen yang begitu bangga, dia rela untukku. Berlutut pada Li Xin. Shen Han. Dulu kamu menyuruh orang menamparku di depan umum. Tidak menyangka akan ada hari ini, kan? Kenapa? Masih keras kepala? Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Konon cambuk rotan ini digunakan oleh keluarga Shen untuk menghukum pengkhianat. Cambuk rotan ini dipenuhi duri. Jika cambuk ini mengenai, bisa menghabiskan setengah nyawamu. Sepertinya kamu belum pernah merasakannya, kan? Tuan Shen, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Tuan Shen, jangan pedulikan aku. kalau mau memukul, pukullah. Banyak bicara. Baik. Aku akan kabulkan keinginanmu. Tuan Shen, Jangan berkelahi lagi. Tuan Shen, Xiao Kui. Aku baik-baik saja. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tuan Shen. Kenapa? Kenapa setiap kali?
Aku selalu merepotkan Tuan Shen, kenapa setiap kali? Tuan Shen yang menyelamatkanku. Jangan pukul dia lagi. Jangan. Sihon. Jangan. Sakiti dia. Bunuh dia. Kamu. Xiao Kui. Sudah tidak apa-apa. Kali ini. Akhirnya giliranku menyelamatkanmu. Xiao Kui. Tuan Shen. Kamu sadar. Anak. Bagaimana anaknya? Tenang. Anaknya baik-baik saja. Dokter Chen bilang, kamu bangkitnya kekuatan khusus, terlalu banyak tenaga terkuras. Sudah sadar berarti tidak apa-apa. Kali ini, kamu yang menyelamatkanku. Kamu tenang. Mulai sekarang. Tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita. Apa sih? Misterius banget. Sampai. Buka mata. Semua kamu yang buat. Tuan Shen. Masakanmu semakin enak. Kalau kamu suka, aku akan masak untukmu seumur hidup, oke? Oke. Ada apa? Tuan Shen, aku sangat menyukaimu. Sejak kecil, semua orang di sekitarku menganggapku aneh. Orang-orang di desa tahu darahku bisa bersinar. Mereka memanggilku monster. Tidak ada yang mau berteman denganku. Ting Monster Xiaolong, kau masih tidak mengaku? Cepat lempar dia. Kemudian, ayah sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Aku tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Aku terus mengumpulkan barang rongsokan dan kerja serabutan. Aku hampir merasakan semua kejahatan di dunia ini. Sampai aku bertemu denganmu. Aku tahu. Awalnya, Tuan Shen menyelamatkanku hanya karena aku bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi itu juga pertama kalinya aku tahu, ternyata aku yang selalu dianggap monster, bisa menyelamatkan seseorang sepertimu. Makhluk yang agung. Ternyata, darah biru yang mengalir di tubuhku juga adalah tanda yang unik di dunia ini. Milik kita berdua. Perjanjian biru. Xiao Kui. Bahkan kemudian, kau rela mengambil darah dari hatimu untuk menyelamatkanku. Tuan Shen, aku sangat mencintaimu.
Tuan Shen, aku bukan Tuan Shen. Aku adalah suamimu. Mulai sekarang, panggil aku Si Han.